Di masa kejayaan Islam, saat Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, hiduplah seorang khalifah agung bernama Harun ar-Rasyid. Dia adalah seorang pemimpin yang kuat, dihormati oleh kawan, ditakuti oleh lawan, dan bergelimang harta. Namun, di balik semua kemegahan dan kekuasaan itu, ada satu hal yang sering kali membuatnya gelisah tak menentu. Satu hal yang membuat tidurnya tidak nyenyak, yaitu akhirat. Dan pada suatu hari yang tak terduga, seorang lelaki yang oleh banyak orang dianggap gila, justru membuat sang khalifah yang perkasa itu menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Nama lelaki itu adalah Bahlul. Kisah ini dimulai pada suatu hari, ketika Harun ar-Rasyid baru saja kembali dari perjalanan hajinya yang agung. Seluruh kota Baghdad tumpah ruah ke jalanan, menyambut kepulangan pemimpin mereka dengan sorak-sorai yang membahana. Kafilah panjang yang mengiringinya adalah pemandangan yang luar biasa. Para pengawal bersenjata lengkap dengan pedang berkilauan, kuda-kuda perang yang gagah, pakaian sutra yang mewah, dan unta-unta yang syarat dengan harta benda. Sebuah parade kemegahan yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan sang khalifah. Namun, ketika rombongan megah itu memasuki gerbang kota, di tengah riuh rendahnya sambutan rakyat, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang lantang dan keras dari pinggir jalan. Suara itu meneriakkan sebuah nama tanpa gelar kehormatan. Harun, Harun, Harun. Orang-orang di sekitar langsung terkejut dan terdiam. Siapa gerangan yang begitu lancang dan berani memanggil khalifah, pemimpin umat Islam, hanya dengan namanya saja? Itu adalah sebuah tindakan yang tak terbayangkan. Harun ar-Rasyid segera memerintahkan kafilahnya untuk berhenti. Suasana menjadi hening. Dengan tatapan penuh wibawa, ia bertanya kepada para pengawalnya, "Siapa yang memanggil namaku?" Orang-orang di sekitarnya menjawab dengan gugup dan sedikit ketakutan, Itu Bahlul, wahai Amirul Mukminin." Mendengar nama itu, Harun ar-Rasyid menghela napas panjang. Dia kenal nama itu. Bahlul dikenal di seluruh Baghdad sebagai orang yang aneh, sosok eksentrik. Kadang ia terlihat tertawa sendiri tanpa sebab. Kadang ia berbicara hal-hal yang terdengar seperti omongan orang tidak waras. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Harun tahu Bahlul bukanlah orang biasa. Di balik keanehannya, tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian turun dari kendaraannya dan berjalan mendekati sosok Bahlul yang berdiri di tepi jalan dengan pakaian sederhana. Dengan nada yang lebih lembut, Harun bertanya, "Wahai Bahlul, mengapa engkau memanggilku seperti itu?" Bahlul tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia menatap lurus ke mata sang khalifah, sebuah tatapan tajam yang seolah menembus segala kemegahan duniawi yang melekat pada diri Harun. Lalu, dengan suara yang pelan namun begitu menusuk dan menggetarkan, Bahlul mengajukan sebuah pertanyaan. "Harun, jika seandainya engkau mati malam ini, siapa yang akan menyelamatkanmu dari murka Allah?" Harun ar-Rasyid terdiam seketika. Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong, menghantam tepat di jantung kesadarannya. Bahlul kemudian melanjutkan kata-katanya yang tajam. "Engkau pulang dari haji dengan kemegahan yang luar biasa ini. Seluruh dunia memujimu. Tapi apakah engkau benar-benar yakin hajimu diterima oleh Allah?" Harun mulai merasa gelisah. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. "Apa maksud dari perkataanmu, Bahlul?" tanyanya dengan suara bergetar. Bahlul menjawab, "Di padang Arafah, aku melihat jutaan manusia menangis, meratap, memohon ampunan dari Allah.
Mereka menumpahkan seluruh dosa dan penyesalan mereka. Tapi aku takut, Harun. Aku sangat takut. Ada di antara mereka yang pulang dengan membawa gelar haji yang agung, tapi hati mereka masih terikat erat, masih mencintai dunia dan segala isinya. Kata-kata itu seolah menelanjangi niat di dalam hati sang khalifah. Merasakan dirinya terpojok, Harun ar-Rasyid mencoba membela diri. Aku ini khalifah, Bahlul. Tugasku berat. Aku mengurus jutaan umat, memastikan keadilan tegak dan kesejahteraan merata. Bahlul hanya tersenyum getir mendengar jawaban itu. Senyum yang penuh dengan makna. Harun, tahukah engkau siapa yang akan menghadapi hisab atau perhitungan amal yang paling berat di akhirat nanti? Harun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa? Bahlul menjawab dengan tegas, pemimpin engkau, Harun, karena satu keputusan yang engkau ambil, satu tanda tangan yang engkau goreskan, bisa menyelamatkan ribuan nyawa dan membawa mereka ke surga. Atau sebaliknya, bisa menghancurkan ribuan orang dan menyeret mereka bersamamu ke neraka. Mendengar itu, kepala Harun ar-Rasyid yang tadinya tegak, mulai tertunduk. Beban tanggung jawab itu terasa begitu nyata dan berat di pundaknya. Bahlul kemudian membungkuk, mengambil segenggam tanah dari jalanan yang berdebu. Ia mengangkatnya di depan wajah sang khalifah dan berkata, Harun, lihatlah ini. Inilah tempat tidurmu yang sesungguhnya kelak. Harun terkejut dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Bahlul menjelaskan, di istanamu yang megah, engkau tidur di atas kasur sutra yang empuk dan hangat. Tapi di dalam kubur yang kau punya hanyalah ini, tanah yang dingin, kegelapan yang pekat, dan temanmu hanyalah amal perbuatanmu. Tubuh Harun ar-Rasyid mulai bergetar hebat. Wibawa dan kegagahannya sebagai seorang khalifah seolah luruh seketika. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia bertanya penuh keputusasaan, Bahlul, katakan padaku, apakah aku akan selamat? Bahlul menatapnya lama, tatapan yang penuh dengan belas kasih. Lalu ia berkata, jika engkau memimpin dengan adil, engkau akan selamat. Tapi jika engkau berlaku zalim, maka mahkotamu yang bertabur permata itu akan menjadi bara api yang membakar kepalamu. Harun ar-Rasyid tidak sanggup lagi menahan gejolak di dalam dadanya. Air matanya tumpah ruah. Ia menangis terseduh-seduh tanpa malu di hadapan seluruh rakyatnya, di depan para pengawalnya yang perkasa, di hadapan seorang lelaki yang selama ini dianggap gila oleh banyak orang. Ia menanggalkan jubah kebesarannya sebagai seorang khalifah dan menjadi hamba yang rapuh di hadapan nasihat kebenaran. Apa yang harus kulakukan, Bahlul? Tunjukkan aku jalannya, Ishak Harun. Bahlul menjawab dengan suara yang lembut dan menenangkan. Harun, jadilah pemimpin yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Ingatlah, kekuasaan yang kau genggam ini hanya sementara. Sangat singkat, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selamanya. Setelah menyampaikan nasihatnya, Bahlul pun berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam. Sambil melangkah, ia mengucapkan kalimat terakhirnya, Harun, jangan pernah tertipu oleh dunia, karena dunia ini seperti bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Tapi jika engkau berpaling darinya untuk mengejar akhirat, maka dunia yang akan mengejarmu. Harun ar-Rasyid hanya bisa berdiri terpaku, merenungkan setiap kata yang baru saja didengarnya. Hari itu bukanlah pidato dari ulama besar atau ceramah dari cendekiawan ternama yang berhasil mengubah hati sang khalifah, melainkan kalimat-kalimat sederhana yang keluar dari lisan seorang lelaki yang dianggap gila, namun hatinya dipenuhi oleh cahaya dan kebijaksanaan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, kisah yang luar biasa ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa jabatan, harta, popularitas, dan segala kemegahan duniawi yang kita kejar pada akhirnya tidak memiliki arti apa-apa jika hati kita jauh dari Allah. Semoga kita semua, apapun peran dan kedudukan kita, senantiasa menjadi hamba yang takut kepadanya dan dianugerahi akhir yang baik, husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.